Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah horor lagi tentunya. Penasaran dengan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Oh iya, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru membuka channel ini, kalian juga bisa berkirim cerita mistis atau pengalaman horor kalian ke akun Instagram Dua Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Rizal di Bandung. Di sini saya akan bercerita tentang kisah horor yang saya alami pada saat di rumah sakit. Pada malam itu, aku sedang bersantai sambil menonton acara televisi di rumah. Beberapa kali aku memindahkan channel di televisiku, tapi tidak ada acara yang menarik. Bosen banget sih, gerutuku. Lalu aku merebahkan tubuhku di atas sofa, sampai kemudian aku terkejut karena handphoneku berbunyi tanda panggilan masuk. Aku pun segera mengangkat panggilan masuk itu. Halo? Iya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, aku segera kesana sekarang. Aku mendapat sebuah kabar dari temanku yang bernama Salma, kalau sahabatku yang bernama Rere masuk rumah sakit karena kecelakaan. Sehabis mendengar kabar itu, aku langsung bergegas segera berangkat ke rumah sakit. Aku sempat melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rintik hujan masih membasahi jalanan kota Bandung saat itu. Singkat cerita, aku telah sampai di rumah sakit. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Tak lupa aku juga mengabari Salma bahwa aku sudah tiba di rumah sakit dan menanyakan Rere dirawat di kamar nomor berapa. Tak lama kemudian, Salma pun menjawab lewat pesan singkat yang isinya, "Langsung aja ke kamar di lantai 3, bilang aja keluarganya Rere, nanti aku tungguin di sana." Begitulah balasan singkat yang aku terima dari Salma. Aku langsung masuk ke dalam rumah sakit itu. Karena sudah lewat jam 10 malam, aktivitas di rumah sakit itu hampir tidak ada, membuat suasana terasa sunyi sekali. Aku berjalan perlahan menuju lift. Saking sepinya, aku bisa mendengar suara langkah kakiku sendiri di lantai rumah sakit itu. Sampai di depan lift, aku melihat indikator lift berada di lantai 3. Mungkin baru aja ada yang naik sampai lantai 3, begitu pikirku. Aku langsung menekan tombol lift itu menuju ke arah bawah. Lift pun mulai bergerak dari lantai 3 tadi, turun, dan sampailah di lantai tempat aku berada. Lalu pintu lift itu terbuka, dan lift nampak kosong. Aku pun masuk dan menekan lantai 3. Tapi lift itu malah bergerak turun. Lah, kok turun sih? Kayaknya ada yang nekan tombol lift ini duluan deh, kataku terkejut. Lift terus bergerak ke bawah, sampai aku bisa mendengar suara gemuruh dari lift itu sendiri. Lalu lift itu berhenti di lantai B3. Pintu lift pun terbuka dan sebuah udara dingin begitu terasa tiba-tiba. Aku mencoba untuk mengintip keluar. Suasana sangat gelap ketika itu. Aku kembali berpikir, seharusnya lantai B3 itu parkiran. Tapi kondisi ruangan itu malah sama sekali tak terlihat seperti parkiran. Dan karena tak ada siapa-siapa, aku pun menutup lagi pintu liftnya. Sampai sebuah peringatan terdengar dari lift itu. Aku melihat indikator mengatakan lift itu dalam kondisi penuh. Padahal saat itu hanya aku saja seorang yang berada di dalam lift itu. Tapi lift itu jelas menyala tanda full. Dan pintu lift itu pun seperti tertutup lalu terbuka lagi, persis seperti lift yang sedang terisi penuh. Rusak nih pasti liftnya. Aku kembali menggerutu. Lalu aku mencoba menelpon Salma, tapi tak ada sinyal di sana. Perasaanku mulai tidak tenang. Aku mencoba untuk maju ke depan dan menutup pintu lift itu, tapi tetap saja tidak bisa.
Sampai akhirnya aku pun keluar dari lift itu dan pintu lift itu bisa tertutup kembali. Dan lift itu naik. Aku mencoba untuk melihat sekitar. Aku saat itu sedang berada di ruangan yang sangat temaram. Aku menyisir ruangan demi ruangan satu persatu. Dan aku melihat ada beberapa cahaya lampu yang berada di sudut-sudut ruangan itu. Lantai B3 ini terasa lebih sunyi dari lantai yang aku lewati sebelumnya. Jantungku mulai berdegup sangat kencang. Lalu aku memutuskan untuk kembali ke lift dan menekannya lagi, berharap pintu liftnya akan terbuka. Lalu tiba-tiba ada yang datang mendekat. Suara langkah kaki dan suara seperti tempat tidur dorong yang perlahan mendekatiku. Kini mulai terlihat di mataku sebuah ranjang yang didorong oleh seorang perawat yang memakai baju putih. Di atas ranjang itu, aku juga melihat ada seorang pasien yang diselimuti oleh selimut berwarna putih juga. Dan kini, perawat dan pasien itu berada di depan lift, tepat di sebelahku. Perawat itu pun menengok ke arahku dan menyapaku. Mau kemana, Mas? Tanya perawat itu. Mau ke lantai 3, Sus. Tapi tadi liftnya rusak, jadinya malah turun di sini. Kalau boleh tahu, ini B3 ya, Sus? Saya pikir B3 itu parkiran. Hehehe, kataku basa-basi. Perawat itu menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Dia seakan menatapku tanpa berkedip. Lalu perawat itu melempar senyuman dan berkata, Ini kamar mayat. "Hah? Kamar mayat?" Jawabku terkejut. Ketakutanku mulai muncul dan semakin merinding ketika melihat pasien yang dibawa perawat itu. Aku sangat yakin itu pasti mayat. Perawat itu terus melihatku sambil tersenyum. Lalu perawat itu melepaskan tangannya dari ranjang itu dan mulai membalikkan badannya ke arahku. Aku mulai merasa ada yang janggal. Semakin perawat itu mendekatiku, aku semakin mundur perlahan. Langkah kaki perawat itu mulai terdengar menyeruak mendekatiku, sampai aku pun tersudut di antara pintu lift. Dan tiba-tiba tubuh perawat itu bergerak hebat seakan tubuhnya mengalami kejang-kejang dan kaku. Mbak kenapa mbak? Tanyaku panik. Lalu ketika perawat itu semakin mendekatiku, aku kembali terkejut ketika melihat kepala perawat itu terlepas dari tubuhnya. Sontak, aku pun berlari sekencang-kencangku. Aku berlari tak tentu arah. Yang saat itu ada di pikiranku adalah menjauhi sosok perawat itu. Tapi sepanjang jalan berlari yang aku lihat hanya lorong gelap tak berujung. Dan sesekali aku mendengar suara tertawa perempuan yang mengelilingi dan mengikutiku dari arah belakang. Tolong, tolong, teriakku ketakutan. Sampai akhirnya aku pun tiba di ujung lorong. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafasku. Dan kali ini terdengar suara tangis seseorang perempuan yang menggema di lorong itu. Jantungku berdegup semakin kencang dan aku mulai panik. Sampai seluruh tubuhku lemas. Suara tangisan itu entah berasal dari mana. Aku pegangan pada tembok di sampingku sambil memapah kakiku untuk mencari jalan keluar. Dan akhirnya aku pun menemukan pintu tangga darurat. Tapi baru saja aku akan membuka pintu itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Refleks, aku berbalik dan... Mau kemana, Mas? Sosok itu tepat berada di belakangku. Aku pun langsung membuka pintu itu lalu masuk ke sana dan menutupnya. Bergegas lari menaiki tangga, suara tawa cekikan pun mulai terdengar semakin lama semakin menjauh. Jantungku sudah tak karuan saat itu dan kakiku pun semakin lemas. Sampai akhirnya aku menemukan satu tembok yang bertuliskan B1. Aku segera menghampirinya dan aku sampai di pelataran parkir basement 1.
Aku terdiam sejenak sampai ada security yang mendatangiku di sana. Security itu bertanya, sedang apa aku di situ? Tapi aku masih shock dengan apa yang aku alami barusan. Setelah aku bercerita panjang lebar kepada security tersebut, security itu memberitahu, katanya kalau datang ke rumah sakit itu jangan malam hari. Dan kalaupun harus terpaksa datang di malam hari, harus menggunakan tangga, jangan menggunakan lift. Pantas saja, dari awal aku menaiki lift di rumah sakit itu, aku sudah mulai merasakan ada yang aneh. Singkat cerita, akhirnya aku pun diantarkan menuju kamar di lantai 3 oleh security itu. Dan sampai saat ini, aku masih tak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi kepadaku. Dan yang masih menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya ada di lift itu hingga tidak boleh digunakan pada malam hari. Mungkin cerita dari pengalaman pribadiku sampai di sini saja, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang mengenakan atau tidak pantas aku ucapkan dalam cerita ini.